Halo, selamat pagi. Pagi. Halo. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Kasih. Yang oleh karena berkatnya kita dapat melangsungkan acara masa pengenalan lingkungan sekolah di hari yang ketiga dengan lancar tanpa halangan. Sebelum memasuki sesi materi yang akan disampaikan oleh Ketua OSIS dan Ketua MPK, saya akan membacakan runtutan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah pada hari ketiga ini. Yang pertama, kita akan mendapatkan sambutan dari Kak Bernat selaku Ketua Panitia. Kak Bernat? Selamat pagi siswa baru SMA Budia Wacana. Salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita bersyukur atas berkat dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Atas rahmatnya kita dapat bertatap muka secara online. Pada hari ini, kalian akan mengikuti interaksi secara online. Saya selaku Ketua Panitia MPLS mengucapkan terima kasih atas partisipasinya pada hari ini. Saya harap kalian dapat mengikuti interaksi secara online dengan baik. Saya juga berterima kasih karena telah mengikuti MPLS secara online selama 3 hari ini. Semoga kalian dapat semangat belajar di SMA Budia Wacana dan hubungan antara kami, kakak kelas, dan kalian dapat berjalan dengan baik. Saya selaku Ketua Panitia MPLS dalam memberikan sambutan ini cukup sampai di sini. Mohon maaf bila ada salah kata selama saya berbicara. Terima kasih. Baik Kak Bernat, terima kasih atas sambutan pembukaannya. Selanjutnya kita akan mendengarkan materi bertemakan mencari dan mengembangkan potensi diri. Disampaikan Kak Claudio, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Kak Agung. Halo semuanya, kabar baik ya. Langsung aja kita mulai. Saya Ketua OSIS SMA Budia Wacana Claudio Adrian Saputra. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan materi bertema menggali dan menggambarkan potensi diri. Pada dasarnya, ada banyak orang yang tidak mampu menggali potensi yang ada di dalam dirinya sendiri. Hal ini tentunya sangat merugikan karena potensi diri akan sangat membantu seseorang untuk bisa berkembang dengan maksimal dan mencapai banyak hal di dalam kehidupannya. Jika seseorang tidak mampu menemukan potensi dirinya, maka besar kemungkinan orang itu hanya akan melakukan pencapaian yang itu-itu saja sepanjang hidupnya. Dia tidak akan bisa berkembang dengan maksimal dan mencapai titik terbaik di dalam hidupnya. Hal inilah yang jadi alasan mengapa sangat penting untuk menggali dan mengembangkan potensi tersebut dengan semaksimal mungkin, agar bisa ikut berkembang dan sukses dalam berbagai hal. Dan berikut adalah hal-hal yang bisa membantu kita untuk menemukan, mengenali, dan mengembangkan potensi diri. Yang pertama, sudah berapa besarkah kita dalam memahami diri kita sendiri? Penting untuk menyadari apa saja yang kita inginkan dan apa saja yang akan membuat kita bahagia. Sebab hal seperti ini hanya dapat kita temukan ketika kita mengenal diri sendiri dengan baik. Kita harus mencoba mengenali diri lebih dalam lagi. Salah satunya dengan menggali semua yang terbaik dan terburuk di dalam diri kita. Sehingga kita bisa melihat sosok kita yang sebenarnya. Mulailah memahami diri sendiri sejak saat ini. Sehingga kita bisa menjadi diri yang sebenar-benarnya. Dan bukan diri yang selalu kita inginkan saja. Yang kedua, apa yang ingin kita capai dalam hidup? Tentukan dan miliklah tujuan hidup mulai sekarang. Atau jika sudah memilikinya, maka mulailah menetapkan langkah untuk mencapai tujuan tersebut. Tujuan hidup tidaklah selalu harus muluk-muluk dan luar biasa. Sebab sesuatu yang sederhana juga terkadang luar biasa di pandangan seseorang.
Tujuan inilah yang akan menjadi titik di mana kita merasa utuh dan berhasil dengan sempurna. Artinya, kita merasa bahagia ketika mencapainya. Bahkan meski itu harus dilakukan dengan sebuah upaya yang luar biasa, keras panjang hidup. Yang ketiga, sudah yakinkah pada kemampuan yang Anda miliki? Percaya diri itu penting, bahkan sangat penting untuk selalu dimiliki dalam diri. Jika selalu takut jatuh, maka bagaimana kita akan berlari dengan kencang dan memulai semua rintangan yang ada? Jangankan berlari, berjalan saja mungkin akan selalu penuh pertimbangan, bahkan untuk hal-hal yang tidak dibutuhkan. Maka dari itu, kita harus percaya pada kemampuan diri, bahwa apapun masalah yang akan terjadi nanti, kita akan siap dan bisa mengatasinya. Jangan mengecilkan potensi diri dengan membunuh rasa percaya diri sendiri, sebab hal ini akan sangat merugikan. Yang kelima, mampukah menerima kekurangan dan mengatasinya? Tidak ada manusia yang sempurna. Pahami hal tersebut dengan baik, agar bisa menerima kekurangan dari diri sendiri. Sadarilah kekurangan dan berusahalah dengan keras untuk memperbaiki atau mengatasi. Belajar, dan belajarlah hingga bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Yang keenam, apa motivasi terbesar? Untuk mencapai titik yang tertinggi, maka harus memiliki motivasi yang kuat, sebab akan dibutuhkan sebuah kerja keras yang maksimal untuk mencapai hal tersebut. Sebuah motivasi yang kuat juga akan membantu untuk menggali semua potensi diri, sebab akan membutuhkan kombinasi kedua hal tersebut untuk mencapai tujuan yang telah kita tetapkan. Yang ketujuh, berusaha memahami diri sendiri secara utuh. Pada dasarnya, semua orang memiliki potensi diri. Meskipun tidak semua orang menyadari hal ini di dalam diri mereka, namun diri sendirilah yang menyadari. Meskipun tidak semua orang menyadari hal ini di dalam diri mereka, bukan orang lain, namun diri sendirilah yang menyadari hal ini. Namun diri sendirilah yang harusnya paham dan menemukan potensi tersebut di dalam diri. Mulailah menggali dan memahami diri sendiri, agar bisa menemukan dan mengembangkan potensi diri yang ada pada diri. Demikian materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Claudio atas materinya. Selanjutnya kita akan memasuki sesi kedua, yaitu materi yang akan dibawakan oleh Kak Esther tentang membangun karakter Kristus dalam hidup Kristen. Waktu dan tempatnya saya persilahkan. Makasih kepada Kak Lala. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Eudia Esther. Aku adalah Ketua MPK dan sekarang aku mendapat bagian nih untuk membawakan materi untuk di-share kepada teman-teman semua tentang membangun karakter Kristus dalam hidup Kristen. Sebagai orang Kristen, kita perlu membangun diri kita untuk memiliki karakter Tuhan Yesus. Memiliki karakter Kristus di sini adalah artinya menyenangkan hati Bapa. Kita dapat mengambil contoh dari kehidupan Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus hidup di bumi selama 33,5 tahun, Tuhan Yesus berhasil menyenangkan hati Bapanya dengan melakukan perintah Bapanya. Bapa berkata kepada Tuhan Yesus, inilah awal yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, di sini teman-teman, aku udah mengambil dua nats. Yang pertama itu diambil dari Filipi pasal 2 ayat 7-8, dan yang kedua adalah 1 Korintus pasal 13 ayat 4-7. Pertama kita akan membahas di Filipi pasal 2 ayat 7-8. Menulis tentang karakter Kristus. Ada 3 bagian nih teman-teman di Filipi 2 ayat 7-8. Yang pertama, karakter Kristus adalah karakter hamba. Gimana nih maksudnya karakter hamba? Orang Kristen harus memiliki hati hamba. Jadi kita sebagai orang Kristen harus memiliki hati hamba. Hati hamba adalah hati yang mau melayani dengan tulus, murni tanpa pengharapan,
murni tanpa mengharapkan bayaran atau imbalan. Jadi nih teman-teman, jika kita Kristen, kita harus memiliki hati hamba. Misalnya kita sedang membantu teman-teman yang lain, membantu orang lain, kita nggak boleh nih untuk mengharapkan imbalan atau bayaran. Kita harus melakukannya dengan hati yang tulus. Nah, yang kedua adalah karakter Kristus adalah karakter merendahkan diri. Karakter merendahkan diri yang di sini dimaksudkan adalah tidak mengharapkan diri kita untuk dipuji manusia atau untuk dipuji sesama. Jadi, yang kita lakukan itu benar-benar untuk Tuhan, mulus, murni, tulus, tidak untuk dipuji manusia. Barang siapa meninggikan dirinya, dia akan direndahkan. Tetapi barang siapa merendahkan dirinya, dia akan ditinggikan. Tuhan meninggikan orang yang rendah hatinya. Nah, yang ketiga nih teman-teman, karakter Kristus adalah karakter taat. Kenapa dibilang taat? Karena Kristus taat kepada Bapaknya sampai mati. Kristus rela mati di atas kayu salib karena mentaati perintah Bapaknya. Bapaknya Kristus adalah Bapaknya kita juga. Demikianlah kita harus taat kepada Bapa apapun resikonya. Nah, yang kedua, nats yang kedua ini diambil dari 1 Korintus 13 ayat 4-7 yang berbicara tentang kasih. Jadi kasih itu sabar, dia murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri dan tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak bersuka cita karena ketidakadilan, dan lain-lainnya. Nah, jadi teman-teman, untuk membangun karakter Kristus dalam kehidupan Kristen, kita harus mempunyai karakter-karakter dan kasih. Oleh sebab itu, jika kita sudah mempunyai karakter-karakter Kristus tadi dan kasih-kasih tadi, kita akan dapat membangun karakter bersama Kristus dalam kehidupan Kristen dengan baik. Baiklah, sampai di sini materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan